Tiga calon presiden beradu gagasan dan pandangan dalam debat pertama Capres Pilpres 2024 yang digelar di halaman kantor KPU Jakarta Pusat Selasa malam. Tema yang diangkat dalam debat pertama Capres selama 120 menit itu adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bukan hanya soal gagasan dan pandangan gestur tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pun menjadi sorotan tersendiri bagi publik, baik yang hadir di lokasi maupun yang menonton tayangan langsung via siaran televisi maupun daring. Sepanjang debat berjalan, sejumlah gestur pun diperlihatkan oleh para capres ketika menanggapi, mempertanyakan hingga menjawab perdebatan. Berikut rangkuman analisis dari para pengamat soal gestur para capres. Anies Baswedan, pakar komunikasi politik Telkom University, Adi Bayu Mahadian menilai Anies menampilkan gestur yang menunjukkan penguasaan diri di panggung debat. Kalau dilihat secara keseluruhan, capres yang nampak paling menguasai panggung Pak Anies, kata Adi Rabu. Adi menilai Anies dapat tampil dengan tenang dalam menjelaskan segala pertanyaan atas permasalahan yang dibahas dalam debat. Kendati demikian, Adi menilai Anies masih belum berhasil menjelaskan permasalahan yang muncul di dalam debat secara konkret. Namun, Pak Anies belum membahas substansi debat itu sendiri, yaitu tentang program, dan masih membahas masalah dan solusi secara konseptual, jelas dia. Lebih lanjut, Adi menilai Anies hendak menunjukkan gambaran diri sebagai seorang yang terpelajar. Hal itu, kata dia, ditunjukkan dengan pemilihan penggunaan kemeja putih yang dibalut dengan jas serta kopiah hitam saat debat. Prabowo Subianto, Adi menilai gestur yang dibawakan Prabowo dalam debat Capres Perdana 2024 ini tak jauh berbeda dengan debat yang pernah diikuti Prabowo dalam Pilpres sebelumnya. Adi menyebut Prabowo kembali menunjukkan gestur komunikasi militeristik. Untuk Pak Prabowo seperti biasa, beliau menggunakan bahasa militeristis dan intonasi yang terkesan keras, ujar Adi. Adi menjelaskan gestur Prabowo memperlihatkan kepercayaan diri atas pengalaman memimpin. Namun kata dia, hal itu tak diimbangi oleh kemampuan retorika Prabowo. Namun sayang, Pak Prabowo tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik, yang berimplikasi pada minimnya ide dan gagasan dalam debat. Lebih lanjut, Adi menilai terdapat gestur yang menunjukkan Prabowo tak mampu mengontrol diri dengan baik. Hal itu, kata dia, ditunjukkan dengan gestur Prabowo yang sempat menunjuk Anies dengan menggebu-gebu ketika berdebat. Untuk Pak Prabowo, nampak pengelolaan diri yang kurang terkontrol dengan gerakan menunjuk-tunjuk tangan dalam intensi dan repetisi, menunjukkan bahwa beliau melibatkan perasaan saat lawannya menyerang personanya. Ganjar Pranowo, Adi menilai Ganjar berupaya memanfaatkan debat sebagai ajang menaikkan popularitas. Hal itu, kata dia, ditunjukkan Ganjar dengan pemilihan kemeja yang unik hingga sepatu kasual. Untuk Pak Ganjar, beliau nampak berupaya mengoptimalkan popularitas beliau dengan kemeja bertuliskan satset dan sepatu sneakers, ujar Adi. Pemilihan kemeja itu menurut Adi juga sebagai gestur Ganjar untuk menarik atensi pemilih muda. Ia ingin tampil lebih mencolok dibanding dua capres lainnya di panggung tersebut. Pak Ganjar terlihat ingin menarik perhatian kelompok muda hingga remaja dengan berpakaian lebih trendy ketimbang capres lainnya, berkemeja dengan sablonan satset dan sepatu sneakers, jelas Adi.